Tiga. Vietnam Quang Huy mengatakan sekarang timnas Indonesia tak akan bisa saingi Malaysia. Ini serius? Ya. Apa nih? Kejap aku baca balik lah. Pundit Vietnam, Pundit Vietnam Quang Huy, sekarang Indonesia takkan bisa saingi Malaysia. Pundit Vietnam mengatakan timnas Indonesia takkan bisa saingi Malaysia. Komentarnya guys. Oke, kita dengar loh. Malaysia. Ini serius? Ya, jadi Quang Huy ini mengatakan jika Malaysia melawan timnas Indonesia, saya merasa timnas Indonesia tidak akan mampu bersaing. Malaysia memiliki pemain yang lebih baik dengan gaya Eropa. Wah, ini ada masalah apa sih? Pundit Vietnam ini nyenggol timnas Indonesia sampai berani mengatakan timnas Indonesia. Betul yang si pundit siapa nih, yang si pundit Vietnam nih, ini bikin panas lagi guys sebenarnya, sebab aku ada terdampak komen di sebelah sini. Oke, sebab di sebelah sini orang menyalahkan Malaysia lah pula. Orang menyalahkan Malaysia, sedangkan pundit daripada Vietnam tu yang berkata begitu. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing. Indonesia tidak akan mampu bersaing dan melawan timnas Malaysia. Ya, jadi seperti yang kita tahu, timnas Malaysia kemarin baru saja memainkan 9 pemain naturalisasi saat melawan Vietnam, di mana di pertandingan ini Malaysia menang atas Vietnam. Dan atas hal inilah pundit Vietnam ini mengatakan timnas Indonesia tak akan bisa menyaingi Malaysia. Pundit Vietnam Quang Huy. Oke, di sini ini untuk pendapat aku sendiri lah kan. Oke, ini pundit nih maksudnya orang macam orang yang bagi komen tentang bola sepak lah, macam kami juga lah, reaction reactor begitu. Lebih kurang begitulah guys. Oke, dia kata di sini yang Indonesia takkan bisa saingi Malaysia. Sedangkan kami sendiri sebagai rakyat Malaysia pun, kami nonton pertandingan Malaysia melawan Vietnam tu berbangga lah kami. Tapi kami tidak sombong dengan rakyat-rakyat Indonesia yang lain yang mau kata yang Indonesia punya timnas tak akan bisa saingi Malaysia. Kami tiada pun cakap begitu. Tapi orang daripada Vietnam pula yang cakap begitu. Dia yang kalah, dia pula yang senggol untuk bikin Malaysia dan Indonesia punya fans netizen ni bergaduh. Apalah guys. By the way, Beckham Putra ni dia ada super stardom level yang gila atas sebab he's a local boy, datang daripada Beckham Putra. Membesar nama tempat membesar sebagai bobotoh, menjadi peminat Persib sejak muda lagi. Dan akhirnya memenuhi impian yang aku yakin ada pada ratusan ribuan, bahkan mungkin jutaan bobotoh di seluruh Indonesia dan luar Indonesia, impian untuk beraksi buat Persib. Ramai boleh mengimpikan perkara tersebut, tetapi tak ramai yang boleh merealisasikan impian itu. Beckham Putra merealisasikan impian itu. Dan kini dia menjadi antara bintang paling penting buat Persib. Last season dia struggle sikit dengan form, Boyan pun ada kritik dia, but this year he has improved so much dan menjadi seorang pemain yang sangat konsisten. Even in the game yang kita tonton dia menentang Persis Solo final league game pun, kita boleh nampak just how good Beckham Putra is. Raw potential, ada element of fearlessness. Dia mengingatkan aku sedikit kepada Faizal Halim punya corak permainan itu, main bola tanpa ada struktur dan tanpa ada rasa. By the way, Beckham Putra ni dia... Betul, aku setuju dengan abang ni. Kalau kita nampak Beckham Putra kan di dalam timnas Indonesia sendiri, kalau ini kita lihat performance di dalam timnas Indonesia lah, performance Beckham Putra ni semasa melawan China tu, gila, laju guys ya. Dia kecil je orang tu guys, kecil tapi bapak laju je, sumpah laju Beckham Putra tu. Itulah kenapa pundit Malaysia ni pun takjub dengan dia punya performance, memang luar biasa guys ya. Wah, ini lagi. Okey, jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing, kata Quang Huy, pundit Vietnam. Jadi, kalau aku nampak di sini, di komen-komen ni, memang netizen daripada Malaysia dan Indonesia yang bergaduh. Sampai ada satu komen aku bacakan kami ya. Vietnam yang bilang Malaysia yang dihantam. Hairan, dia bilang. Hairan kan? Ya, betul lah juga kan? Orang Vietnam yang bilang tentang perkara tu, tapi Malaysia yang kena dia punya imbas. Sebab jujur aku cakap ya, performance untuk tim Malaysia baru-baru ni menentang Vietnam selepas 11 tahun tidak dapat mengalahkan Vietnam, baru-baru ni
Timnas Malaysia mengalahkan Vietnam 4-0 guys ya. 4-0. Jadi bagi aku sendiri sebagai rakyat Malaysia, aku pun berbangga lah kan dengan timnas sendiri. Nampak ada perkembangan dengan player-player yang naturalisasi juga nih. Jadi bagi aku bangga lah juga kan. Tapi untuk menyombongkan yang timnas Malaysia, kalau jumpa timnas Indonesia tidak dapat bersaing dengan timnas Malaysia, itu tiada pun orang Malaysia cakap begitu guys, tiada pun. Cuma daripada komen daripada si Quang Ho ini, orang Vietnam nih, itu yang bikinkan Malaysia dengan netizen Indonesia itu bergaduh guys ya. Jadi kamu perlu paham di situ konsepnya. Apakah timnas Indonesia itu masih membutuhkan tambahan pemain diaspora untuk berjuang dan bertarung di babak keempat kualifikasi Piala Dunia? Kalau emang masih butuh, kira-kira siapa-siapa aja nih Boy yang available untuk diproses oleh Pak Ete? Dan kira-kira posisinya apa aja? Mari kita bahas Boy. Nama pertama yang ada Jairo Ridwan. Lihat sedikitnya kedalaman skuad kita di lini tengah, yaitu adalah si Abang Gimbal ini, gelandang bertahan. Di mana Doi itu adalah tipikal gelandang bertahan yang punya atribut bertahan, atau bahasa gampangnya dia adalah seorang gelandang jangkar nih. Bisa menjadi kompetitornya Joy Pelupesi. Nama kedua adalah tambah gandingan guys. Adalah si Cah Depok ini, Miliano Jonathan. Usianya Miliano masih muda, Jonathan. posisinya winger kanan, berkaki kiri, tipikalnya inverted winger, sangat dibutuhkan di timnas sekarang. Nama ketiga itu adalah Tristan Goye dari Ajax Amsterdam. Oh ya kan, yang Goye pula sebutannya. Ke Zwolle. Ngelihat pertandingan kemarin yang Kevin Dix cedera, Yakob Sayuri cedera, Bos Dungdung yang emang udah absen, sangat mengkhawatirkan sekali sektor kanan kita kalau menurut gue ya. Terakhir adalah raja terakhir dari naturalisasi, Pascal Struijk, kapten dari Leeds United, yang sekarang Doi adalah pemain Premier League. Doi adalah pemain berposisi bek tengah sebelah kiri, berkaki kiri. Tentunya yang sekarang kedalaman tim kita cuma ada si Kang Bahar doang. Untuk Elkan Bahar masih nggak tahu kabarnya gimana. Tentunya persaingan sangat dibutuhkan di tim ini. Iya, Elkan. Sorry ya guys, aku tanya. Elkan Bagot mana so guys ya, macam saya ada nampak dia main kan? Ada di zona nyamannya. Kira-kira kalau menurut kalian siapa lagi nih Boy yang perlu ditambah nih? Kalau dari gue sih 4 nama tadi udah cukup ya kalau dari gue. Untuk short term menuju ke Piala Dunia 2026 ini. Apa kalau menurut kalian jangan-jangan kita udah nggak perlu naturalisasi nih, andalkan Ligue 1 aja nih, Ligue 1, Liga Sawah nih. Coba tulis di bawah. Terima kasih Boy, jangan lupa di follow untuk masuk selanjutnya. Tapi kalau untuk pendapat aku lah kan, mungkin kalau tambah lagi player naturalisasi nih, mungkin akan tambah ada kebaikannya lah. Cuma untuk mencari chemistry itu mungkin agak susah lah, disebabkan sekarang tim-tim yang ada player-player yang ada di dalam timnas Indonesia tuh, dorang sudah menemukan dorang punya chemistry walaupun tidak serapat begitulah. Cuma kalau aku nampak chemistry mereka sudah terbentuk. Jadi apabila chemistry itu sudah terbentuk, di situ kita boleh nampak mereka punya passingan, kontrol bola, kawal bola, position pun semua oke tuh kalau chemistry itu sudah ada, sudah terwujud dengan perfect lah, dengan sempurnanya. Tapi kalau mungkin datang pemain baru mungkin Patrick Kluivert akan atur strategi baru dan akan merosakkan sedikit chemistry itulah. Mungkin lah, ini pendapat kan, bebas berpendapat. Jadi itu pendapatku lah. Tapi kalau itu yang terbaik untuk timnas Indonesia, gas lah kan, apalagi boleh buat. Sebab kalau kita nampak pun tim-tim yang masuk pun nanti di ronde 4 tuh wes kencang guys ya, kencang. Ini lagi oh ini mukanya guys, si Kong Hai nih, inilah yang menggaduhkan orang nih, memang gahanam nih kan, tengok nih. Dia punya, dari tadi nih aku tuh baca yang begini nih. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing. Malaysia memiliki pemain yang lebih baik dan bermain sepak bola yang sangat langsung dengan gaya Eropa. Quang Hai ini. Ini yang bikin ini yang bikin bergaduh nih daripada si Das nih, yang bilang Vietnam yang dihina Malaysia. Aduh, sakit kepala guys. Ketika lu kalah, tapi lu kalahnya sama tim yang memang lu tahu bahwa kualitas lu lagi belum di situ. Menurut gua nggak ada hal yang membuat kita perlu untuk tadi nggak menegakkan kepala kita, nggak membuat kita down gitu ya, atau membuat kita down, sorry, karena
kita bisa lihat untuk pemain-pemain kita bahwa dengan pemain-pemain yang main di Liga Eropa sekarang dikombinasikan dengan pemain di Liga 1 saja, ternyata 2 kali menghadapi Jepang terbukti bahwa kita ada di level yang masih di bawah mereka. Iya. Nah, jadi bahwa sekarang ada di sini pun Greg udah bilang kita juga nggak pernah nyangka ada di stage atau di level yang ini. ASEAN tim semua nggak ada. Betul. Jadi kita grateful aja dan ingat kita nggak gugur loh. Iya, betul. Kita ada ke fourth qualifications kan. Iya, Jadi, round 4. mendingan bagaimana melihat pertandingan ini sebagai sebuah analisa lagi yang bisa dilakukan oleh pelatih. Kita nggak perlu lagi membahas tentang, wah lu masa kemarin 4-0 sekarang 6-0 berarti gini. Nggak penting dan nggak perlu menurut gua. Betul. At the end adalah bahwa kita harus akui saja memang untuk lawan Jepang kita berada di level yang Lain. beda. Dan ternyata Mas- semangat aja lawan Jepang tuh nggak cukup. Dan Jepang mengalahkan kita dengan sesuatu yang lu nggak bisa marah. Dia nggak buat foul yang bikin lo kesel, dia nggak mengulur waktu yang membuat lo sebel, dia nggak memprovokasi setelah lo golin, dia golin banyak, nggak ada hubungannya ke semua, supporternya nggak pernah ada yang gimana. Ya, artinya itu contoh bagaimana sebuah tim menangkap pertandingan yang membuat lawannya nggak bisa bilang apa-apa kecuali respect, ya, dan kecuali salut, nggak ada kontroversi di situ, gitu loh. Nah, bagaimana ketika menghadapi negara-negara Arab kan itu aja, karena negara Arab lebih provoke. Masalah waktu, masalah pura-pura foul, biasanya ya. Negara-negara Arab cuma mafia, gitu. Itu yang harus siap kita hadapi. Ini kan santun-santun semua kalau ini, ya kan? Bagaimana menghadapi seperti itu? Jangan aku stop dulu video, tapi betul lah kan. Timnas Indonesia baru-baru jumpa timnas Jepun tuh kalah 6-0. Itu tidak heran lah. Oke, aku terangkan lah si Kubo yang player itu baru Kubo tuh kan si Kubo tuh bekas player di Real Madrid juga. Tahu lah kan klub terbesar tuh Real Madrid. Kubo pernah diserap masuk pergi Real Madrid, guys. Kalau kamu tidak percaya kamu type tuh Kubo Real Madrid, keluar tuh di TikTok kan di mana-mana. Dia dulu masuk di Real Madrid, tapi dia tidak dapat kiranya jam terbang yang tinggi di Real Madrid lah sebab saingannya memang kuat. Tapi dia dipinjamkan ke Real Sociedad mana-mana lah kan. Dia masuk pergi Real Sociedad tuh, dipinjamkan, lama-lama dia diserap masuk situ. Jadi kalau kita nampak di sini, Kubo memang sudah mempunyai pengalaman di liga-liga besar Eropa, terutamanya La Liga. La Liga nih kalau kita nampak situlah melahirkan player-player yang hebat. Kan jadi pengalaman yang luas lah, dan Kubo ini masih aktif. Kalau kita tengok cara mainan gameplay Kubo itu pun memang dia dapat hancurkan defender benteng-benteng tuh dengan sekejap sih. Dia punya cara masuk pergi tembus benteng tuh senang guys ya. Jadi kalau Indonesia kalah dengan Jepun itu bagi ini untuk aku sendiri tidak heran lah, sebab memang Jepun pun 17 ke 15 dunia, memang dia antara begitulah, memang padu. Terus catatan kita jadi sekarang memang lumayan kalau lawan negara Arab. Apa-apa lah. Kemarin menang lawan Bahrain, di Bahrain juga sempat harus hampir menang. Sama Arab kita seri terus kita menang. Artinya level of confidence-nya harus dibawa ke situ. Jangan ke pertandingan ini. Ya. Gitu loh, sehingga kita datang ke sana nanti di kualifikasi grup keempat mungkin lebih banyak kumpulnya, tapi lebih serius latihannya. Betul. Gitu, sehingga Agree. relaksasi oke, tapi tetap harus muatannya tuh harus benar-benar kita mau perang nanti dalam tanda kutip untuk do or die gitu kan, ketika nanti menuju ke sana. Ketika udah maksimal apapun hasilnya, gue yakin penonton kita akan respect lah. Tapi kita perlu lihat di lapangan tuh bener-bener ketika lu kalah tapi lu Pundit Vietnam, Quang Huy menilai timnas Indonesia tak akan mampu bersaing dengan skuad Malaysia sekarang ini. Pasalnya Malaysia kini sudah Nah ini aku tumbuh je lah si Quang Huy ni muka ni ya. Pundit Vietnam ni. Kembang pesat dengan pemain-pemain naturalisasinya, dan itu terbukti timnas Malaysia bisa membantai Vietnam dengan skor 4-0. Jika Malaysia melawan Indonesia, saya merasa Indonesia tidak akan mampu bersaing. Malaysia memiliki pemain yang lebih baik dan bermain sepak bola yang sangat langsung dengan gaya Eropa, ujarnya. Quang Huy juga menambahkan ada rasa khawatir terkait latar belakang pemain naturalisasi Malaysia yang tak jelas. Ada kasus-kasus di mana latar belakangnya tidak jelas, tetapi hanya mengklaim sebagai orang Malaysia saja sudah cukup. Situasi ini sangat mengkhawatirkan, ujar Quang Huy. Bagaimana tanggapan kalian? Ini si Quang Huy ni kan, mungkin dia ni apa jawab dia kan panas
Sebelum ni kan Vietnam, Thailand itu raja Asia kan, raja di tempat kita lah di antara kalau Piala Asia ni macam Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, dorang makan Vietnam sama Thailand lah raja-raja, tapi sekarang dorong punya performance drop. Jadi dorong akan cari salah lah, begitulah guys ya. Baru dorang bikin menggado negara lagi. Balik-balik ini juga nih. Saat main di kandang Vietnam kemarin, supporter Vietnam tertangkap kamera bentangkan spanduk untuk meledek timnas Indonesia. Apa nih? Apa dia? Woi, 100% Vietnam. Memang kan tengok provokasi Vietnam nilai macam biasa. Sekarang timnas Belanda bukan timnas ini. Itu kata Vietnam. ini mix kan, banyak pemain dengan keturunan. Ya baik guys, McClough sadar bahwa pemain Vietnam tidak senang dengan kondisi timnas Indonesia saat ini. Semua orang Indonesia, saya sangat senang lihat mereka gabung juga. Pasti semoga level lebih naik dari tim kita. Kalau kita mau maju terus ya lah. Prestasi lebih. Tapi dia punya bahasa Indonesia yang padu lah guys. Harus punya kualitas juga lebih tinggi. Semoga mereka punya efek yang bagus. Indonesia lah, semua orang Indonesia kan. Tapi oke, mungkin lahir di Belanda atau apapun. Saya mengerti mereka karena mungkin berapa tahun mereka cuma main lawan pemain asli di Indonesia. Dan sekarang mereka juga lihat banyak berbeda di tim ini. Dan mereka mungkin takut juga karena mereka lihat kita di Piala Asia dengan banyak keturunan. Prestasi kita juga lebih naik. Kita akhirnya menang lawan Vietnam juga kemarin. Pasti mereka tidak senang, saya mengerti. Tapi kita harus kasih paham di lapangan, siapapun main, kita harus menang lagi. Sekarang timnas Belanda. Betul. Negaranya dihajar Malaysia 4-0. Pengamat sepak bola Vietnam sebut sekelas naturalisasi Indonesia. Kenapa balik-balik dia yang keluarnya? Ya pun tak akan sanggup. Timnas Malaysia benar-benar menunjukkan perkembangan luar biasa berkat pemain naturalisasinya. Melihat permainan Malaysia yang sangat gila, pengamat sepak bola Vietnam Quang Huy tak habis pikir dan terkejut dengan kualitas para pemain naturalisasi Malaysia. Quang Huy bahkan menyebut jika sekelas Indonesia dengan pemain naturalisasi juga tak akan mampu menandingi kekuatan Malaysia sekarang. Malaysia sendiri membawa 15 pemain naturalisasinya saat melawan Vietnam. Negaranya sebenarnya dari sini kalau aku nampak sendiri lah si Quang Huy dia sakit hati guys, sebab Malaysia sama Indonesia kan sepak bola tengah naik. Baru-baru Indonesia kan meletup-letup naik sampai masuk Piala Dunia lagi, kualifikasi Piala Dunia. Lepas tu Malaysia lagi baru-baru mengasih kalah dorang 4-0. Jadi panas lah dorang guys. Jadi dorang bercerita lah. We are all Indonesia, so I mean they can say, of course they have some critic maybe, but we are all Indonesia. We all one team. And yeah, representing this country is an honor for myself, for my teammates, and we are all in this together. So I think maybe they're a little bit jealous because we have players playing in Europe. Maybe that's a difference, but we still have Indonesian passport, Indonesian blood, so we are all Indonesians. So yeah, we are lucky enough to have players playing in Europe or playing abroad, together with quality players in the local league. So we are all one. Satu team and we will show it to. Okay guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang tapi kebanyakan si Quang Huy itulah yang pundit Vietnam tu kan, sembarang cakap shit dia tu. Okay, sebenarnya kalau daripada apa yang aku nampak video-video tadi tu, dia tu mungkin iri lah dengan perkembangan bola sepak yang negara adik-beradik ni telah capai kan, Malaysia dengan Indonesia ni. Jadi apabila dia rasa begitu, mungkin dia buat bercerita lah. Aku nak tahu lah kan. Cuma kalau dari sudut pandangan aku memang begitulah. Kalau aku nampak memang macam ada unsur-unsur yang macam ingin kasih gaduh lagi nih netizen Malaysia dengan Indonesia nih gara-gara bola sepak. Kan tengok dia yang buat kenyataan begitu, Malaysia yang kena hantam. Kan memang tidak patut lah. Lagi satu pun aku nampak komen-komen tadi, netizen Malaysia dan netizen Indonesia yang bergaduh. Tidak ada pun pula netizen Vietnam di situ. Jadi
kita kena pandai lah guys menengok kalau ada apa-apa yang gitu kan guys. Oke guys, jadi sampai selection aku dan see you in the next video.